Halo guys, untuk kamu anak tahun 90-an, coba sebutkan film apa yang sempat bikin kamu nangis waktu kecil. Rasanya nggak lengkap ya kalau kamu nggak memasukkan film Children of Heaven di dalamnya. Banyak orang yang dibikin haru melihat film asal Iran ini. Film ini mampu menyentuh hati para penontonnya. Mimin yakin kalian pasti juga familiar dengan film ini karena film ini memang sering ditayangin di TV kalau lagi Lebaran Idul Fitri. Film ini diproduksi tahun 1997 dari Iran dengan budget yang cukup murah saat itu. Children of Heaven juga termasuk dalam film yang cukup fenomenal. Walaupun sudah lebih dari 20 tahun diproduksi, rasanya setiap detail film ini susah banget dihilangin dari para ingatan penonton. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ali. Dia pergi ke pasar untuk memperbaiki sepatu adiknya yaitu Zahra. Ali memang sudah terbiasa membantu orang tuanya berbelanja di pasar untuk makan sehari-hari seperti roti, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ketika berada di sebuah toko, Ali meletakkan barang belanjaannya termasuk sepatu adiknya di depan sebelum masuk ke warung tersebut. Tentu aja itu untuk mempermudah dia ketika berbelanja. Di saat yang sama ada seorang pemulung yang mengambil plastik di depan warung tersebut. Dan gak sengaja sepatu adiknya juga terbawa oleh pemulung tersebut. Karena memang sepatu itu ada di dalam kantong plastik. Ketika selesai berbelanja dan mau pulang, Ali bingung. Karena sepatu adiknya yang diletakkan di atas tumpukan kayu gak ada di sana. Jadi dia mencari ke sela-sela tumpukan kayu yang ada dan berpikir mungkin itu keselip. Namun belum sempat mencari lebih teliti, barang-barang tersebut malah jatuh semua yang menyebabkan pemilik warung marah-marah. Ali pun gak sempat memberi penjelasan ke penjaga warung karena udah keburu diusir oleh pemilik warung tersebut. Sesampainya di depan rumah, dia mendengar pemilik rumah kontrakan berdebat dengan ibunya. Karena memang mereka belum membayar uang sewa rumah selama 5 bulan. Keluarga Ali termasuk memang keluarga miskin. Sepatu jelek yang terus diperbaiki tadi menandakan bahwa orang tuanya memang dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, keluarganya juga punya banyak hutang di warung tadi. Di dalam rumah, adiknya yang bernama Zahra bertanya, apakah Ali sudah mengambil sepatunya? Sontak, Ali bilang sepatu tersebut sudah diperbaiki dan sudah diambil. Namun, dia belum bilang kalau sepatunya hilang. Ketika adiknya beranjak ingin melihat sepatunya, barulah Ali mengabari kalau sepatunya hilang. Ali pun memohon kepada Zahra untuk enggak bilang kepada ibunya maupun bapaknya. Mengadu kepada ibunya cuma akan menambah beban keluarga. Sontak, Zahra pun menangis karena tanpa sepatu itu dia akan bingung bagaimana ia akan pergi ke sekolah besok pagi. Untuk menghibur adiknya, Ali pun berjanji untuk mencari sepatu tersebut. Jadi dia keluar ke warung tadi untuk mencari sekali lagi sepatunya di sana. Tapi tetap aja Ali nggak mendapatkan apa-apa. Pada malam hari di rumah, si bapak marah-marah. Bapak Ali marah karena beberapa alasan. Yang pertama, karena si ibu berdebat dengan pemilik rumah. Padahal itu adalah urusan si bapak. Kemudian yang kedua, karena si ibu mencuci karpet yang berat sehingga dia jatuh sakit kembali. Padahal dokter sudah melarangnya untuk bekerja terlalu berat. Selain itu, si bapak juga marah karena Ali gak membantu ibunya untuk mencuci karpet tadi. Masih di malam yang sama, Zahra yang masih penasaran dengan nasib sepatunya bertanya kepada Ali dengan menuliskan sebuah pesan di atas kertas supaya pembicaraan mereka gak diketahui oleh orang tua mereka. Ali menulis kalau Zahra bisa pergi ke sekolah besok pakai sandal aja
Karena jawaban itu, Zahra pun mengancam akan mengadukan ke ayah mereka. Namun di sini Ali mengingatkan sekali lagi kepada Zahra melalui tulisannya kalau mereka nggak mungkin memberitahu si bapak karena mereka berdua akan dimarahi. Mengingat karena kondisi dari bapak yang nggak punya uang saat ini. Untunglah mereka punya jam masuk sekolah yang berbeda. Jadi mereka bersepakat untuk bergantian menggunakan sepatu tersebut. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Zahra menggunakan sepatu Ali yang kebesaran di kakinya. Ketika pulang sekolah, dia langsung berlari untuk menyusul Ali yang udah menunggu di suatu tempat untuk gantian memakai sepatu tersebut. Sepatu Zahra ditukar dengan sendal yang Ali pakai saat itu. Ali juga harus berlari pergi ke sekolah karena menunggu Zahra membuat dia nyaris terlambat. Pulang dari sekolah, Zahra bertanya kepada Ali, apakah dia telat masuk sekolah? Nah, di sini Ali berkata, apabila Zahra bisa datang lebih cepat, mungkin Ali tidak akan terlambat saat itu. Keesokan harinya, Zahra sedang ujian. Zahra berusaha untuk keluar kelas lebih awal dengan menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Zahra pun berlari seperti biasa untuk mengejar Ali dengan cepat. Namun, kemalangan terjadi kepada Zahra. Ketika Zahra sedang berusaha berlari dengan sekencang mungkin, sepatu yang kebesaran dipakai Zahra itu tak sengaja terjatuh ke dalam got yang mengalir. Zahra pun harus mengejar sepatu tersebut dengan susah payah. Ketika sepatu itu menyangkut, dia pun menangis karena gak bisa mengambilnya. Dikala Zahra sedang menangis sendu, untungnya ada pedagang yang membantunya mengambilkan sepatu yang nyangkut tadi. Setelah Zahra mendapatkan sepatunya tadi, Zahra pun kembali berlari segera menyusul Ali. Ali bingung karena melihat sepatu yang dipakai Zahra sebelahnya basah. Karena kejadian tadi, Zahra bilang kepada Ali kalau dia nggak mau lagi pakai sepatu itu karena kebesaran. Zahra pun berniat untuk bilang hal ini kepada ayahnya. Tapi di sini Ali kembali mengingatkan kalau kondisi keluarganya sekarang saat ini memang sedang nggak punya uang. Dan ayahnya juga punya banyak hutang di tempat yang cukup banyak. Karena kejadian tadi, Ali pun terlambat lagi ke sekolah. Kali ini dia ditegur sama kepala sekolahnya langsung dan gak bakal dikasih lagi izin kalau kedepannya terlambat lagi. Saat di kelas, Pak Guru mengumumkan hasil nilai tes ujian kepada anak muridnya. Ternyata Ali adalah salah satu anak yang pintar di dalam kelas. Ali juga menjadi salah satu dari 3 anak dengan nilai terbaik di kelasnya saat itu. Sepulang sekolah, ketiga siswa terbaik itu dipanggil oleh gurunya. Ali pun mendapatkan hadiah dari Pak Guru berupa pulpen yang bagus. Sepulangnya, saat Zahra hendak ingin kembali mengadukan perihal hilangnya sepatunya, Ali memberikan pulpennya kepada Zahra untuk menghibur adiknya karena kejadian tadi siang. Zahra pun senang mendapatkan hadiah itu. Di hari yang lain, di sekolah ketika anak-anak sedang berbaris sebelum masuk ke kelas, Zahra tak sengaja melihat ada anak lain memakai sepatunya. Lalu pada jam istirahat, dia mencari anak yang memakai sepatu tadi. Ketika pulang sekolah, dia mengikuti anak tersebut untuk mengetahui alamatnya. Karena Zahra mengikuti anak tersebut, akhirnya Ali lagi-lagi terlambat datang ke sekolah. Kali ini dia dimarahi dan disuruh pulang kembali ke rumah. Namun untungnya ada Pak Guru yang menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa Ali adalah anak yang pintar dan rajin. Karena hal itu,
Ali diizinkan kembali untuk masuk ke kelas. Pada sore hari, Zara dan Ali pergi ke rumah anak yang memakai sepatunya untuk mengambil sepatunya tadi. Namun setelah sampai di rumahnya, seketika mereka mengurungkan niat tersebut. Karena ternyata nggak cuma miskin, ayah dari temannya itu juga mengalami kebutaan. Mereka pun pergi ke rumah dan mengikhlaskan sepatu tersebut. Suatu hari Bapak Ali dan Zahra mendapatkan pinjaman peralatan untuk berkebun dari temannya. Dia berinisiatif menggunakan peralatan itu untuk menjadi tukang kebun di kota. Bapak Ali pun mengajak Ali untuk berkeliling menawarkan jasa tukang kebun supaya keluarga mereka mendapatkan uang tambahan. Dengan menggunakan sepeda ontel, mereka pergi jauh dari rumah untuk mencari rezeki ke kota. Mereka pergi ke kompleks orang kaya menawarkan jasa mereka dari rumah ke rumah dan seringkali mereka mendapatkan penolakan. Entah sudah berapa rumah yang mereka tawarin, namun sayangnya belum ada satupun yang tertarik untuk menggunakan jasa mereka. Seperti janji Tuhan, bahwa siapa yang giat berusaha maka akan mendapatkan hasilnya. Ali dan bapak pun mendapatkan pelanggan pertama dari seorang kakek dan cucunya. Ali mendapatkan teman baru anak orang kaya yang selalu mengajaknya untuk bermain bersama. Sedangkan si bapak disuruh merawat pohon-pohon dan tanaman yang ada di halaman. Di hari itu si bapak mendapatkan bayaran yang lumayan banyak. Bahkan uang ini merupakan uang yang paling banyak yang pernah mereka pegang seumur hidup. Tidak hanya itu, si kakek juga memperkerjakan si bapak tadi menjadi tukang kebun tetap di rumah itu. Si bapak pun senang bukan main. Dia pun berkata kepada Ali bahwa dengan pekerjaannya ini, dia sangat optimis dengan kehidupan keluarganya yang akan membaik kelak. Tapi baru saja mereka mendapatkan kegembiraan, kemalangan kembali terjadi menimpa mereka. Ketika berada di jalan yang menurun, sepeda yang mereka naiki mengalami masalah pada rem. Mereka tak bisa menghentikan laju sepeda tersebut dan seketika si bapak pun menabrakkan sepedanya ke pohon yang menyebabkan mereka kecelakaan. Mereka pun cedera ringan. Sepeda yang digunakan untuk mereka pulang ke rumah pun mengalami kerusakan. Mereka harus menumpang mobil pick up untuk menuju ke rumahnya. Belum sembuh si bapak karena jatuh dari sepeda tadi, si bapak juga menghadapi masalah bahwa si ibu mengabarkan kalau si pemilik rumah datang lagi untuk meminta uang sewanya. Keesokan harinya, seperti biasa, diperlihatkan bahwa sepulang sekolah, Zara langsung berlari menuju Ali. Namun ketika berlari, pulpen hadiah pemberian Ali pun terjatuh dan dipungut oleh Roya. Ketika dikejar, Zara pun udah nggak kelihatan. Di hari selanjutnya, Roya mengembalikan pulpen yang dipungutnya kepada Zara. Mereka pun berteman saat itu. Sementara itu di sekolah Ali, guru olahraga mengumumkan kepada semua murid kalau ada lomba lari maraton tingkat provinsi dengan hadiah yang beragam. Tapi mengingat kondisi sepatu Ali yang sudah nggak memungkinkan untuk digunakan, Ali mengurungkan niatnya untuk mengikuti lomba itu. Suatu ketika, ayah Roya membelikan Roya sepatu baru yang membuat sepatu lamanya dibuang. Ketika dalam perjalanan ke sekolah, Roya bertemu Zahra dan berkata kalau sepatu lamanya sudah dibuang karena ayahnya sudah membelikan sepatu baru untuk Roya. Zahra pun sedih mendengar sepatu yang dibuang itu. Namun di balik kesedihan itu, dia juga sadar dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Hari demi hari, Zahra dan Ali bergantian dalam menggunakan sepatu setiap hari. Di mana setelah jam sekolah selesai, Zahra meski berlari menuju Ali dan Ali harus berlari ke sekolah supaya nggak telat.
Setiap hari mereka melakukan itu karena hanya itu yang mereka bisa lakukan untuk meringankan beban orang tuanya. Suatu hari di sekolah, Ali melihat pengumuman anak-anak yang lulus seleksi untuk mewakili lomba lari maraton. Ketika membaca pengumuman tersebut, Ali baru tahu kalau hadiah untuk juara ketiga adalah sepasang sepatu olahraga. Sebelumnya, Ali memang dari awal tidak ingin berniat untuk ikut lomba. Tapi karena ada hadiah sepatu, dia pun berubah pikiran dan langsung pergi menemui guru olahraga untuk memohon diikutsertakan dalam perlombaan. Pak guru olahraga bilang kalau waktu seleksi udah lewat dan peserta udah ditentukan. Ali pun memohon sambil nangis-nangis ke Pak guru supaya diikutkan dalam lomba. Ali juga berjanji akan lari dengan cepat dan mengalahkan peserta yang lainnya. Nah, di sini nih, orang tua mana yang tega melihat anak kecil dengan antusias dan memelas untuk berjuang? Karena gak tega, akhirnya Pak guru pun bersedia dan mengetes kemampuan lari Ali. Tak disangka, Ali punya catatan waktu yang bagus sekali. Tentunya ini mungkin disebabkan karena Ali udah sering lari ke sekolah supaya dia nggak telat. Lari juga merupakan bagian dari hidup Ali sehari-hari. Ali pun lulus seleksi dan diikutsertakan dalam lomba. Dia mengabari hal itu kepada Zara dan menargetkan untuk menjadi juara 3 supaya dia mendapatkan hadiah sepatu untuk adiknya. Tibalah di hari perlombaan. Dengan sepatu jeleknya, Ali ikut di dalam lomba lari itu. Perlombaan itu sebenarnya lumayan sulit bagi Ali karena dia harus bersaing dengan puluhan peserta yang lainnya. Apalagi dengan sepatu jelek Ali yang sudah tidak layak. Sempat hal itu menjadi keraguan Ali. Namun Ali yang sudah bertekad untuk adiknya melupakan hal-hal itu dan dia berusaha dengan sangat keras. Dia juga nggak mau melihat kembali adiknya yang harus berlari-lari setiap hari. Perlombaan dimulai bersama dengan pistol yang ditembakkan ke udara oleh panitia. Dalam pikiran Ali saat berlari, Ali terus memikirkan adiknya. Ali lari sekuat tenaga. Ali nggak mau Zara merasa minder di sekolah karena menggunakan sepatu yang kotor dan kebesaran. Memenangkan pertandingan ini adalah satu-satunya jalan buat dia untuk mendapatkan sebuah sepatu. Di saat perlombaan berlangsung, sebenarnya Ali bisa berlari lebih cepat dari peserta lainnya dan memposisikan dirinya untuk menjadi juara 3. Namun ketika sedang berlari, Ali mendapatkan perlakuan tidak sportif dari orang lain. Namun, walaupun mendapatkan perlakuan gak sportif dari peserta lain, Ali tetap gak menyerah dan terus berlari. Menjelang garis finish, ketika tersisa 5 peserta yang bersaing untuk merebut juara, Ali yang menargetkan untuk juara ketiga pun malah berhasil finish di posisi yang pertama. Kepala sekolah dan guru olahraganya senang bukan main dan bangga bukan main. Namun, di balik rasa bangga itu, nampak wajah sedih Ali. Ali sedang sedih karena dirinya nggak mendapatkan hadiah sepatu. Sebagai juara 1, dia akan mendapatkan 2 minggu berlibur dan 1 set seragam sekolah. Saat pulang ke rumah, Ali menatap Zara dengan tatapan sedih, tanpa ngomong satu kata pun. Sepertinya Zara udah tahu kalau Ali nggak berhasil mendapatkan juara ketiga. Sepatu Ali rusak dan kakinya lecet parah. Nah, di sini apakah film ini berakhir dengan sad ending? Untungnya enggak, kawan-kawan. Ternyata
Di hari yang sama si bapak membelikan mereka berdua masing-masing sepatu yang baru. Ali memang gagal juara ketiga, tapi karena dia juara satu dan akan pergi berlibur selama 2 minggu, ayahnya memberikan hadiah juga kepada mereka. Nah, setelah nonton film ini, kita banyak belajar ya. Ada 2 hal yang Mimin garis bawahi sebagai pembelajaran, yaitu tanggung jawab dan optimisme. Siapapun dan pada posisi manapun kita ditempatkan, setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga belajar untuk optimis ya, di mana optimis hanya bisa dibangun dengan kepercayaan. Buat kita yang sekarang lagi dalam kondisi berkecukupan, harus selalu ingat ya untuk selalu bersyukur karena masih banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih keras dan penuh perjuangan. Kira-kira nih, apa saja nilai moral yang kalian dapatkan di film ini? Boleh deh kalian sharing di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih ya udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan like, komen, dan subscribe ya.